Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erca Anggi Stefani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pengawasan bank dan perlindungan konsumen. Yang pertama itu pengawasan bank. Pengertian pengawasan bank. Pengawasan bank secara langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Yang kedua itu tujuan pengawasan bank. Tujuan pengawasan bank adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan atau penyimpangan. Seperti sebelum melakukan kegiatan usaha, bank harus mendapatkan izin. Pengawasan intensif. Pengawasan intensif ini dilakukan bank yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada bank dengan status pengawasan intensif, antara lainnya yang pertama itu meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia. Yang kedua, melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan menyesuaikan terhadap sasaran yang akan dicapai. Yang ketiga, meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, menetapkan pengawasan atau pemeriksaan Bank Indonesia pada bank apabila diperlukan. Bagi bank dalam pengawasan intensif yang tidak menghasilkan perbaikan kondisi keuangan dan manajerial dan berdasarkan analisis Bank Indonesia, diketahui bahwa bank tersebut dapat diklarifikasikan sebagai bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai bank dengan status pengawasan khusus. Pengawasan khusus terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap bank dan status pengawasan khusus ini, maka beberapa tindakan Bank Indonesia yang diambil antara lainnya. Yang pertama, pengertian bank dan atau pemegang saham bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Yang kedua, memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan. Memerintahkan bank dan atau memegang saham bank untuk melakukan tindakan antara lainnya menggantikan dewan komisi dan atau direksi bank, menghapus buku kredit atau pembiayaan terdasar prinsip syariah yang tergolong macet dan perhitungan kerugian bank dengan modal bank, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain, menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank, menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan kepada pihak lain, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain, dan atau membekukan kegiatan usaha tertentu bank. Berikutnya itu perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen. Konsumen adalah aktor penting dalam pasar keuangan, dan dengan demikian masalah mereka membutuhkan perhatian dari pihak lain. Sebagai besar dari jasa dan produk keuangan yang ditunjukkan kepada konsumen adalah rekening berjalan dan tabungan, pinjaman pribadi, kartu debit dan kredit, pinjaman hipotek, asuransi, pensiun, dan tujuan hari tua, serta produk investasi. Secara umum, jenis-jenis transaksi adalah wilayah kekuasaan dari bank, retail, dan perusahaan asuransi. Kurangnya perlindungan konsumen di sektor keuangan dapat memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang buruk. Di antaranya, krisis keuangan itu sendiri karenanya kurangnya transparansi bank dalam kaitan dengan pasar, dan juga pertumbuhan
hutang dan hutang berlebihan dari nasabah lembaga keuangan. Untuk memastikan stabilitas keuangan dan praktik wajar lembaga keuangan, mereka harus mengintegrasikan perlindungan konsumen keuangan dengan kebijakan inklusif keuangan. Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua itu bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Yang pertama, menyediakan informasi. Yang kedua itu rahasia bank. Yang ketiga, jaminan atas simpan konsumen melalui lembaga jaminan simpanan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.